Saja aja bang, nggak bisa loh nanti kesehatan tidak pernah dapat. Hari itu saya minta sama Bu Neri tinggalkan kakak, katanya saya tinggalkan. Tidak pernah juga dapat. Saya bisa ditinjau, saya sakit-sakitan. Nah, sudah 30 tahun saya sakit, tidak pernah dapat bantuan apapun. Rumah saya sudah mau tumbang. Jadi bagaimana mengurus kalau tidak ada rekening listrik? Nah itu saya permintaan, boleh ditinjau. Pak Ubah, bisa diceritakan kondisi Pak Marubah Huta Barat itu seperti apa Pak saat ini Pak? Semalam memang kemarin kita lakukan sosialisasi di desa kita ya, di Semulorejo, dekat Sekretariat Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera. Kebetulan salah satu peserta daripada sosialisasi itu kita undang Marubah Huta Barat ya. Jadi saat acara sesi tanya jawab, beliau mengutarakan bahwa beliau tidak mampu membayar BPJS ya. Pada waktu kemarin ada bersama dengan instansi terkait dari dinas sosial. Tak lama kemudian waktu dia berbicara, dia memuntahkan darah ya. Dia sedikit memuntahkan darah, tapi mungkin karena tidak sanggup lagi dia ngomong, dia keluar, dia stop sesi tanya jawab itu, dia keluar, rupanya dia ke paret. Di paret itu dia membuang darah segar gitu. Apa keluhannya Pak? Apa yang paling urgent untuk Pak Marubah? Selama ini kita ketahui bahwa Marubah Huta Barat adalah penyandang TB paru yang setiap harinya memuntahkan darah segar. Setiap harinya. Jadi yang harus dilengkapi dari Pak Marubah apa untuk BPJS atau KIS ya Pak? Dia itu kan rentan dengan kemiskinan, rentan dengan sosial. Beliau tidak mampu membayar BPJS karena impitan ekonomi. Itu penyakitnya sudah berlangsung lama. Sudah lama itu penyakit TB-nya gitu. Tapi karena tidak mampu membayar BPJS, begitulah keadaannya sampai sekarang. Harapan Pak, terakhir Pak, harapan Bapak. Kita meminta kepada pemerintah ya, jujur saya minta kepada pemerintah agar memberi perhatian kepada kaum difabel, orang miskin juga, dan juga warga miskin lainnya yang rentan dengan kemiskinan. Bayangkan, sedangkan makan saja mereka sudah terancam, sudah kesulitan. Apalagi membayar BPJS. Untuk itu saya minta keperhatian daripada pemerintah, khususnya DPRD gitu ya. Seharusnya pihak DPRD harus berani mengalokasikan anggaran ya. Misalnya selama ini kan dialokasikan ke infrastruktur kan gitu kan. Coba dialihkan kepada persoalan kemiskinan. Saya rasa persoalan kemiskinan itu ya bisa diures sedini mungkin gitu.